Ya pemirsa, diduga kecanduan judi online, oknum anggota TNI berpangkat Sersan Mayor di Binjai, Sumatera Utara tega menghabisi nyawa istrinya. Korban ditusuk dengan senjata tajam. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah korban tiba di rumah duka. Korban tewas setelah ditusuk suaminya yang merupakan oknum anggota TNI berpangkat Sersan Mayor inisial TDA. Menurut saksi, oknum TNI berpangkat Sersan Mayor ini tega menghabisi nyawa Astri Gustina karena selalu cekcok dalam rumah tangga dan diduga kecanduan judi online. Pelaku menusuk korban saat hendak mengantarkan anak-anak ke sekolah dengan 9 tusukan senjata tajam. Antara korban dan pelaku menurut keluarga sudah pisah rumah, namun korban setiap hari mengantarkan anak-anak mereka ke sekolah dengan sepeda motor. Pergi sekolah, tiba-tiba suaminya datang membawa pisau langsung menyerang si korban. Pisaunya pisau apa? Pisunya kalau saya tidak salah sangkur. Suaminya sendiri tugasnya di Pos-Kodam. Oke. Satu Bukit Barisan. Sekarang ini bagaimana penanganannya, Pak? Info terbaru tadi yang saya dengar suaminya sudah ditangkap, diamankan, dapatnya di Bandara Kuala Namu. Coba melarikan diri mungkin. Sebelum dimakamkan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Binjai untuk menjalani visum. Sementara pelaku berhasil diamankan saat akan melarikan diri di Bandara Kuala Namu, Medan. Dari Binjai, Muhammad Zainal Tanjuk, iNews melaporkan. Mantan marinir yang menjadi tentara bayaran di Rusia, Satria Arta Kumbara, meminta Presiden Prabowo dan Kementerian Pertahanan membantu mengembalikan kewarganegaraannya menjadi WNI. Namun Menteri Hukum menegaskan status WNI mantan marinir tersebut hilang otomatis jika terbukti menjadi tentara negara asing. Mohon izin Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Wakil. Video permintaan pulang Satria Arta Kumbara diunggah melalui akun TikTok @zstorm689. Satria merupakan mantan prajurit TNI AL yang bergabung dengan prajurit di Rusia dan menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Permintaan dipulangkannya ke tanah air lantaran Satria dikabarkan menghadapi pencabutan status kewarganegaraan Indonesia oleh otoritas Rusia. Dalam unggahannya, Satria mengaku tidak mengetahui konsekuensi terkait status kewarganegaraannya akibat menyepakati kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Dengan adanya hal tersebut dicabutnya kewarganegaraan saya, itu tidak sebanding dengan yang saya dapatkan, mohon izin Bapak. Dengan ini, saya memohon kebesaran hati Bapak Prabowo Subianto, Bapak Gibran, Bapak Sugiono, mohon kebesaran hati Bapak untuk membantu mengakhiri kontrak saya tersebut dan dikembalikan hak kewarganegaraan saya untuk kembali ke Indonesia. Terkait permohonan Satria ini, Kabiro Infohan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Wenas mengungkap pihaknya masih memantau dan menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, sejauh ini saya belum monitor ya, tapi memang ketika ada warga negara kita yang di luar, tentunya yang menjadi leading sektor adalah Kementerian Luar Negeri. Tentunya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia akan mengedepankan pendekatan dari Kementerian Luar Negeri. Sejauh ini memang belum ada, tapi nanti kami akan monitor apabila memang ada arahan dari Bapak Menteri Pertahanan ataupun mungkin dari Presiden secara langsung terkait dengan isu tersebut. Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan status WNI Satria Arta Kumbara hilang otomatis jika terbukti menjadi tentara asing. Komandan Korps Marinir Maijen TNI Endi Suparde menyebut Satria Arta Kumbara telah dipecat dari Korps Marinir. Satria menghilang setelah memiliki utang ratusan juta dan judi online. Berkaitan dengan mantan prajurit marinir Sersan 1 Satria Arta Kumbara. Namanya kan cukup sangar ya. Dialah prajurit Korps Marinir yang dulu daftarnya dari Tamtama, kemudian ikut Bintara reguler menjadi Bintara, pangkat Sersan, terakhir pangkat yang bersangkutan Sersan 1. Memang kendala saat ini mungkin juga di TNI, khususnya di kami sendiri di Korps Marinir, ini
dengan kehidupan sekarang ini banyak permasalahan yang perlu kita perhatikan. Salah satunya adalah adanya judi online. Judi online ini yang mungkin ini musuh kita bersama, yang harus kita tumpas. Karena ini merusak cara berpikir kita, cara kehidupan kita yang tadinya sederhana jadi hedonis rata-rata seperti itu. Nah, yang bersangkutan memang jejak rekornya ada ke sana, yang mengakibatkan dia keluar dari Kors Marinir, salah satunya itu kehidupan hedonis, kemudian pinjam di bank ya, mungkin pinjol, dia ada berkaitan dengan bank di BRI dan BNI, angkanya kurang lebih di 750 juta, mungkin untuk menutup itu dia judi online. Ternyata judi online ini kan tidak membantu, bahkan akan lebih terjerumus ke dalamnya, sehingga tidak bisa mengatasi itu, dia disersi. Diawali dengan mangkir, disersi di tahun 2022 dia sudah menghilang. Sudah kita lakukan dengan sesuai prosedur, panggilan 1, 2, 3, kemudian sudah datangin ke rumahnya, tidak ada di tempat, akhirnya naik status menjadi disersi, kemudian proses pemecatan, dan sudah dipecat di tahun 2023. Jadi secara hukum bukan lagi prajurit Kors Marinir, tapi sudah resmi menjadi sipil. Dengan hukuman tambahan, dipecat dari dinas, hukuman tahanan 1 tahun. Nah, kami tidak tahu, berkembang, tahu-tahu ada bergabung dengan tentara Rusia mungkin ya, tentara Rusia itu, atau dengan negara lain. Dan terakhir katanya ingin kembali ke Indonesia, itu bukan tanggung jawab kami lagi, karena di 2023 sudah resmi berkekuatan hukum tetap bahwa yang bersangkutan sudah dikeluarkan dari Kors Marinir TNI AL, artinya Kors Marinir atau TNI AL tidak bertanggung jawab lagi dengan yang bersangkutan karena statusnya sudah sipil. Pemirsa, polisi mengungkap fakta baru terkait tewasnya diplomat muda Kemenlu ADP di kamar kos di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada 7 Juli lalu. Malam hari sebelum ditemukan tewas, korban terekam CCTV berada di rooftop gedung Kementerian Luar Negeri selama hampir 1,5 jam. 2 pekan berjalan, polisi belum dapat mengungkap teka-teki tewasnya diplomat muda Kemenlu ADP di kamar kos di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada 7 Juli lalu. Polisi menyebut penyelidikan memakan waktu lebih lama karena sampel dan barang bukti diperiksa secara laboratoris. Polisi juga memeriksa 20 titik CCTV dan menggandeng sejumlah ahli. Kendati demikian, polisi mengungkap fakta baru, yakni malam hari sebelum ditemukan tewas, korban terekam CCTV berada di rooftop gedung Kementerian Luar Negeri lantai 12 selama hampir 1,5 jam. Dari rekaman CCTV saat naik ke rooftop, korban membawa tas gendong dan tas belanja. Namun saat turun gedung, korban tidak lagi membawa barang bawaannya tersebut. Jadi hasil pendalaman terhadap CCTV yang ada di gedung Kemenlu tempat korban bekerja, kemudian hasil pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan oleh penyelidik, maka diduga tanggal 7 Juli 2025 jam 21:43 sampai jam 23:09 atau sekitar 1 jam 26 menit diduga korban berada di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu. Kemudian penyelidik mendapatkan fakta bahwa berdasarkan pengamatan CCTV tersebut, awalnya korban naik membawa tas gendong dan tas belanja. Kemudian saat turun, korban sudah tidak membawa tas gendong dan tas belanja. Inilah fakta yang ditemukan. Ya, ini masih dikumpulkan terus. Kumpulan fakta-fakta, nanti kesesuaian
apa yang dilakukan korban di sana dan lain. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Loriansyah Sumirat menyerahkan sepenuhnya penyelidikan penyebab kematian diplomat muda kepada pihak kepolisian. Selain itu, pihak Kemenlu juga terus berkomunikasi dengan keluarga Arya Daru untuk mempermudah proses penyelidikan. Terkait dengan kasus kematian staf Kementerian Luar Negeri Saudara Arya Daru Pangayunan yang saat ini masih terus ditangani oleh pihak kepolisian, dapat saya sampaikan beberapa hal. Pertama, bahwa Kementerian Luar Negeri sepenuhnya menyerahkan proses pemeriksaan pada kepolisian yang merupakan satu-satunya pihak yang berwenang menangani kasus ini. Sejak awal kejadian tanggal 8 Juli 2025 lalu, Kemlu telah memberikan dukungan dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian dalam segala bentuk, termasuk juga penyerahan rekaman CCTV sesuai permintaan pihak kepolisian. Dan tentunya Kementerian Luar Negeri tidak dalam posisi untuk memberikan interpretasi apapun mengenai hasil penyelidikan ataupun kegiatan penyelidikan yang masih berjalan, atau juga memberikan interpretasi terhadap informasi apapun, mengingat hal tersebut merupakan sepenuhnya kewenangan dari kepolisian. Dan dalam hal ini tentu Kementerian Luar Negeri telah dan akan terus bekerja sama dan memberikan dukungan yang diperlukan oleh kepolisian untuk penanganan kasus ini. Dapat saya sampaikan juga bahwa Kementerian Luar Negeri terus melakukan komunikasi dengan pihak keluarga, karena tentu bukan hanya keluarga, tapi Kementerian Luar Negeri pun sebagai keluarga besar dari almarhum juga merasa kehilangan dan terus memberikan support yang dibutuhkan oleh pihak keluarga tentunya dalam hal ini. Bapak Menteri Luar Negeri juga sudah mengunjungi dan melakukan pertemuan dengan pihak keluarga untuk memberikan dukungan semangat moral terhadap kehilangan yang tentunya sangat menyedihkan ini. Dan tentu Bapak Menteri Luar Negeri juga terus mendorong seluruh staf Kementerian Luar Negeri untuk turut memberikan dukungan dan juga tentunya doa. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Satuan Tugas Pangan Polri menaikkan status perkara beras oplosan ke tahap penyidikan. Selain itu, Satgas Pangan Polri juga menetapkan 3 produsen dari 5 merek beras terbukti melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena telah mengoplos atau menurunkan mutu beras. Dari proses penyelidikan dan uji sampel yang telah dilakukan, Dirtipideksus atau Satgas Pangan menemukan dugaan tindak pidana yang dilakukan sehingga menaikkan status perkara pengoplosan beras atau beras tidak sesuai mutu standar ke status penyidikan. Sejauh ini hasil uji sampel bahwa 9 merek beras, di mana 5 merek beras dari 3 produsen beras premium dinyatakan melakukan pelanggaran perlindungan konsumen, yaitu memproduksi beras premium tidak sesuai standar mutu pada kemasan. Satgas Pangan Polri pun melakukan pemeriksaan terhadap 3 produsen, yaitu PIM selaku produsen beras merek Sania, Food Station dengan merek beras Sentra Ramos Merah Biru dan Sentra Ramos Pulen, dan toko SY yang menjual beras jelita dan anak kembar. Kemudian melakukan pemeriksaan terhadap 3 produsen dengan rincian, yaitu PT PIM merek Sanai, PT FS merek Setra Ramos Merah, Setra Ramos Biru, dan Setra Pulen, serta toko SY dengan merek jelita maupun anak kembar. Berdasarkan hasil penyelidikan telah ditemukan adanya dugaan peristiwa pidana, sehingga dari hasil gelar perkara kita, status penyelidikan kita tingkatkan menjadi penyidikan. Pemirsa, Presiden Prabowo kembali bicara soal banyaknya pengusaha nakal. Para pengusaha ini tidak hanya mengoplos beras, tapi juga minyak. Saya sebetulnya mau baik-baik aja, udahlah. Saya sudah kasih warning berkali-kali, saudara-saudara, bersihkan diri, atur yang baik, ya kan. Kalau mau bisnis yang bener aja lah, bayar pajak, ya kan. Bayar pajak, cari untung yang benar,
jangan palsu-palsu. Botol minyak goreng dikurangi 20%. Itu namanya nyuri dari rakyat itu. Yang tadi itu 100 triliun tiap tahun. Jadi ya mereka paksakan kita. Sudah 212 perusahaan penggiling padi yang kita buktikan melanggar. Riza Khalid, Raja Minyak tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina terdeteksi di Malaysia. Usai jeda tetaplah di iNews Sore.